kondisi tanah yang lunak di kawasan pesisir Semarang dan Demak menjadi salah satu tantangan berat dalam pekerjaan konstruksi. Penggunaan jutaan batang bambu sebagai matras jalan tol dalam pembangunan tol Semarang-Demak seksi 1B guna menciptakan fondasi yang kuat dan kokoh. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Masdon Channel semua melihat perkembangan terbaru pembangunan tol Semarang-Demak seksi 1 yang menggunakan jutaan batang bambu. Pembangunan jalan tol Semarang-Demak seksi 1 sepanjang 10,64 km yang menjadi penghubung kawasan Kaligawe Kota Semarang dengan Sayung Kabupaten Demak masih dikebut. Dari total 10,64 km pembangunan seksi 1, terdapat 6,7 km yang kini sedang menjadi sorotan publik lantaran penggunaan teknik inovatif berupa jutaan batang bambu sebagai matras jalan tol yang sekaligus terintegrasi dengan tanggul laut sehingga dipersiapkan untuk mengatasi banjir luapan air laut atau ROB di kawasan Pantura, Semarang, Demak. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan update terbaru pembangunan tol Semarang-Demak seksi 1 yang menggunakan jutaan batang bambu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Masdon Channel. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Oke, hari ini Kamis, tanggal 24 April 2025, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sekarang kita berada di sekitaran Morosari ya teman-teman. Akan melihat progres terbaru pembangunan tol Semarang-Demak seksi 1 yang menggunakan jutaan batang bambu. Nah, di video sebelumnya kita sudah mengupdate progres terbaru tol Semarang-Demak seksi 1 yang menggunakan ribuan paku bumi atau tiang pancang di kawasan Purwosari, Sayung, Demak. Ada di sebelah kanan sana teman-teman. Kali ini kita akan lanjut melihat progres terbaru tol Semarang-Demak seksi 1 yang menggunakan jutaan batang bambu. Bagaimanakah progres terbarunya? Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di kawasan Morosari. Dan untuk lokasi pembangunannya ada di depan sana ya. Pembangunan tol Semarang-Demak seksi 1 yang menggunakan jutaan batang bambu. Di sini banyak kapal nelayan dan juga perahu wisata untuk menuju ke makam Syekh Muzakir yang ada di tengah laut sana ya teman-teman. Ada di ujung sana itu. Ya, kita lanjut melihat dari visualisasi udara pembangunan tol laut Semarang-Demak seksi 1B. Ini kita berada di kawasan Morosari ya teman-teman. Di bawah terlihat adanya hamparan bambu yang cukup luas teman-teman. Nah itu ya, sebelah kanan sana ini adalah hamparan bambu menuju ke kawasan Purwosari. Masih ada lapisan geotekstil yang terlihat dari sini. Kita bergerak ke arah barat terlebih dahulu ya teman-teman. Coba kita tengok yang di sekitaran rest area. Jadi nantinya juga ada rest area di atas perairan teman-teman. Wah keren ya. Tuh rest areanya ada di depan sana itu. Kita tengok dulu yang di sebelah barat sini. Bahkan ini dump truknya sudah beroperasi meskipun masih cukup pagi teman-teman. Baru sekitar pukul 7 pagi ini. Jadi untuk tol Semarang-Demak seksi 1 ini memiliki waktu pengerjaan sekitar 425 hari dengan anggaran 10,8 triliun rupiah yang bersumber dari dana APBN.
Kemudian targetnya adalah selesai pada April tahun 2027 mendatang. Progresnya kini sekitar 40% ya teman-teman. Sebagai tanggul laut, nantinya ruas tol ini juga akan melindungi sekitar 576 hektar lahan di sekitaran pesisir utara dari banjirop. Jadi dalam proses pembangunannya ini menggunakan jutaan batang bambu dengan melibatkan 7 batang bambu yang diikat menjadi satu menggunakan tali nilon. Kemudian disusun hingga 13 lapisan di atas struktur tanah yang lunak ya teman-teman. Setelah setiap lapisan bambu dipasang, lapisan tersebut diuruk dengan tanah yang kemudian dipadatkan selama sekitar 45 hari per lapisannya. Selanjutnya pada lapisan terakhir, proses pemadatan memerlukan waktu yang lebih lama, yakni lebih dari 100 hari. Dan bambu yang digunakan pun tidak sembarangan, bambu dengan kriteria khusus, yakni memiliki panjang 8 meter, diameter 8 sampai 10 cm, serta telah dilakukan berbagai pengujian sehingga dinyatakan aman untuk konstruksi jalan tol ini. Nah, ini terlihat ya, rakitan bambunya 13 lapis teman-teman. Dan di depan sana itu adalah kawasan rest areanya. Ini kan cukup luas ya terlihat ya. Dan ujung sana itu adalah kawasan Kaligawe Semarang. Nantinya akan melewati sini hingga ke kawasan Purwosari Sayung. Ini terlihat ya, bambu-bambunya dirakit berlapis-lapis. Bambu ini didatangkan dari berbagai daerah di Jawa Tengah, Yogyakarta hingga Jawa Barat ya teman-teman. Nah, penggunaan bambu sebagai matras jalan tol ini dinilai lebih efisiensi biaya konstruksi, bahkan mencapai 30 hingga 40% lebih efisiensi. Bambunya ini didatangkan langsung dari berbagai daerah di Pulau Jawa, yakni Jawa Tengah, Yogyakarta hingga Jawa Barat ya teman-teman. Oke, kita arahkan lagi ke sebelah timur. Nah, di bawah ini ya terlihat adanya lapisan geotekstil. Nah, kemudian di samping-sampingnya ada geotube atau kantong besar yang berbentuk tabung terbuat dari geotekstil berpori. Biasanya dikenal dengan geotekstil tube atau geotube. Fungsinya untuk kontur tanah yang kurang stabil, pengendalian erosi ya teman-teman. Ini adalah pita PVD dan itu ada alat berupa crawler crane. Jadi pita PVD ini merupakan sebuah plastik selebar 10 cm yang ditanam ke dalam tanah lunak secara vertikal untuk mengalirkan air dari lapisan tanah lunak ke permukaan. Fungsinya untuk mengeluarkan air dan udara agar proses pemadatan tanah ini bisa lebih cepat ketimbang harus menunggu prosesnya secara alami yang bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun. Sehingga digunakan pita PVD ini agar lebih cepat prosesnya ya teman-teman. Kita bergeser lagi ke arah timur sana. Pekerjaannya masih terus berlanjut, meskipun targetnya selesai adalah tahun 2027. Masih dikebut teman-teman, karena pekerjaan di atas perairan semacam ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi ketimbang di daratan ya tentunya. Harus tetap dikebut agar bisa selesai sesuai target yang telah ditentukan. Wah, ini banyak sekali dump truck yang sudah mulai beroperasi pada pagi hari ini. Kondisinya seperti ini teman-teman. Jalan tol sekaligus tanggul laut. Nah, itu di depan ada perahu yang mengarah ke makam Syekh Muzakir. Nah, kedepannya kawasan ini kabarnya akan dibuat jalur khusus untuk menuju ke akses makam Syekh Muzakir. Terkait desainnya masih belum ada kabar ya teman-teman. Menarik untuk kita tunggu, karena ini merupakan akses untuk para wisatawan menuju ke makam Syekh Muzakir. Nah, di sebelah timur sini terlihat ya, sini juga adanya pita PVD. Dan ini terlihat adanya lapisan geotekstil yang masih terlihat. Ini mengarah ke Purwosari Sayung. Nah, itu yang mengarah ke makam Syekh Muzakir teman-teman, yang via jalan darat. Dan itu adalah makamnya tuh di tengah laut sana itu. Saya sudah pernah ke sana sekitar 9 bulan yang lalu. Saya pernah ke makam Syekh Muzakir.
lewat yang jalur darat ya teman-teman. Tuh rutenya cukup ekstrim karena tidak terlalu luas jalurnya, harus berhati-hati ya tentunya. Nah kemudian yang di ujung sana itu adalah kawasan Purwosari Sayung teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah melihat progres terbarunya. Ternyata untuk rakitan bambunya ini sudah sampai di ujung sana itu ya. Sudah semakin dekat dengan kawasan Purwosari. Nah itu, rakitan bambunya sudah sampai di sana teman-teman. Terus nanti mengarah ke Purwosari. Yang di Purwosari ribuan paku bumi atau tiang pancangnya sudah ditancapkan tuh. Dan sana itu juga kawasan Tol Semarang Demak seksi 2 yang sudah beroperasi sejak Februari tahun 2023 lalu. Sini yang sedang pembangunan adalah Tol Semarang Demak seksi 1 ya teman-teman. Wah keren ini progresnya. Masih terus dikebut. Nantinya ketika Tol Semarang Demak seksi 1 ini sudah selesai secara 100%, dari kawasan Kaligawe Semarang hingga Purwosari Sayung hanya sekitar 10 hingga 15 menit saja ya teman-teman. Yang saat ini sekitar 30 menit hingga bahkan 1 jam lebih ketika terjadinya kemacetan. Nanti akan lebih cepat ketika melewati Tol Semarang Demak seksi 1. Nah ini adalah kawasan perahu nelayan dan wisatawan. Ada yang mengangkut wisatawan, ada juga nelayan yang sedang mencari ikan. Depan sana itu adalah kawasan Jalan Raya Semarang Demak ya teman-teman, di ujung sana itu yang sering terendam banjir. Ya semoga pembangunan Tol Semarang Demak seksi 1 ini selalu berjalan dengan lancar. Dan untuk seluruh pekerja semoga selalu diberi kesehatan serta keselamatan hingga proyek ini bisa selesai 100%, kemudian mampu mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.